Ya, agenda hari ini adalah pembacaan jawaban ya. Tadi begitu awal persidangan, ternyata mereka tidak membaca tadi. Dianggap dibacakan katanya. Tapi saya bilang tadi dibacakan aja, saya bilang. Tadi saya pikir mereka mau menolak. Saya pikir kalau mereka mau menolak, saya katakan bahwa ini yang pengen mendengar bukan hanya saya saja. Seluruh masyarakat Indonesia pengen mendengar juga kan. Nah, tadi sama-sama kita mendengar bahwa dia mengatakan di dalam jawabannya bahwa barang bukti yang ada di tangan polisian, ya di pihak kepolisian, akan digunakan untuk 3 DPO, Dani, Andi, dan Peggy alias Peron. Ini kan jawaban yang sangat memalukan. Ya, sementara katanya Dani sama Andi katanya fiktif, tapi ditulis lagi akan dicari. Peggy alias Peron kemarin yakin Peggy Setiawan yang ditangkap, pra peradilan kalah. Nah, terus katanya barang bukti ini memang belum dikembalikan, tapi atas putusan pengadilan itu menyatakan dikembalikan kepada penyidik kepolisian untuk digunakan mencari 3 DPO. Jadi kita sama-sama mendengar tadi ya bahwa ternyata jawaban ini sangat memalukan, ya, sangat memalukan dan menyesatkan. Sementara kan dirinya sudah mengatakan 2 DPO dihapus katanya karena fiktif. Terus ditulis lagi seperti ini. Tambah lagi Peggy Peron kemarin ternyata peradilan kalah. Nah, terus mau nyari untuk apa lagi? Kapan mau sampai kapan mau dipegang handphone? Disuruh buka nggak mau, kembalikan nggak mau. Maunya apa? Ya, saya juga bingung ini maunya pihak polisi ini apa sih maunya? Nanti jangan-jangan, nah ini namanya ini Andi ini. Nanti jangan-jangan bahaya loh Bang. Nah, ini karena namanya Andi juga kan. Andi juga, jadi jangan nanti tiba-tiba ada Andi yang ditangkap lagi. Nah, sementara katanya sudah sudah dihapus. Jadi kira-kira seperti itulah. Dan intinya jawaban hari ini menurut saya mau bacanya malu. Karena apa? Jawabannya memalukan itu. Berarti bisa dibilang kurang memuaskan ya hasil jawaban dari yang dibacakan oleh pihak sana ya Bang, ya, pihak Polda. Ya bukannya kurang memuaskan, memang memalukan. Oke. Memalukan berarti karena apa? 3 DPO ada dalam putusan, ya. Artinya punya kewajiban ya kepolisian khususnya Jawa Barat untuk mencari dan menemukan 3 DPO. Tapi begitu setelah menangkap Peggy Setiawan yang mereka yakini katanya Peggy Peron, nah, kemudian diajukan pra peradilan, ternyata kalah, ya. Nah, kemudian duanya bagaimana? Duanya katanya fiktif. Kenapa? Karena asal sebut. Jadi katanya para terpidana dulu itu asal sebut. Ya, berarti kalau dulu asal sebut, polisi asal tangkap, jaksa asal nuntut, hakim asal putus. Nah, sekarang yang asal-asal ini dipakai lagi. Gitu. Jadi ini asal jawab juga berarti ini. Kira-kira begitu. Bang, oke. Bang, tadi juga dari pihak Polda Jabar sendiri mengatakan keberatan harusnya melayangkan gugatan itu di Jabar, Bang, bukan di ranahnya di Jaksel. Ini gimana nih Bang, perihal tadi tanggapannya seperti itu jawabannya? Oh, enggak lah. Keberatan sih boleh ya. Nanti kalau dia keberatan kita coba angkat biar gak berat. Jadi kalau keberatan ya dikurang-kurangin aja biar nggak berat. Jadi begini ya, yang saya gugat itu ada 2, Kapolri sama Kapolda. Ya tentu Kapolri kan tinggalnya di sini, Mabes Polri di Jakarta Selatan. Nggak mungkin dong saya gugat dua-duanya, ada pengadilan, memilih salah satu pengadilan. Nah saya pilih ya Jakarta Selatan. Oke. Gitu. Saya gugat di Polda Jawa Barat juga boleh. Nah, di sini juga boleh. Jadi nggak masalah. Jadi kalau mereka keberatan silakan, nggak keberatan aja. Oke, Bang. Lalu tadi tanggapan dari pihak dari Jakarta sendiri itu seperti apa sih Bang? Dari ini Polres ya? Mabes sendiri tanggapannya seperti itu gimana nih Bang? Kalau Mabes jawabannya ya kurang begini ya, artinya kalau Mabes dia hanya mengatakan ya gugur aja. Jadi jawabannya kurang begitu inilah. Kurang begitu fokus kalau jawabannya. Jadi saya anggap Mabes Polri ya hanya, kan Mabes Polri ini hanya mempertanggungjawabkan perbuatan anggotanya. Nah, dia hanya mengatakan
apa tadi jawabannya, ya hanya minta gugur aja lah gitu. Kalau menurut saya jawaban dari Mabes Polri ya nggak perlu dipikirkan lah, ya. Karena yang pelaksananya ini kan sebenarnya Polda Jabar, penanggung jawabnya Mabes Polri. Nah, pelaksananya tadi sudah mengatakan bahwa barang bukti itu masih berada di tangan mereka karena akan digunakan untuk 3 DPO. Nah, kalau Mabes Polri ya hanya mengatakan pertanggungjawaban aja lah. Nggak sangat terlalu pusing lah kalau jawaban dari Mabes Polri. Tapi dia harus bertanggung jawab sebagai pucuk pimpinan gitu. Tapi nggak masalah lah. Nanti kita lihat aja. Dalam persoalan ini kami hanya melihat aja bahwa jawaban Mabes Polri itu seperti apa, jawaban Polda Jabar seperti apa, nanti hakim seperti apa. Kita hanya pengen tahu orang-orang ini ya berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, kalau kanan mereka berdiri di pihak orang yang ingin mengungkapkan kebenaran, kalau sebelah kiri mereka menyembunyikan kebenaran. Itu aja, tinggal kita nanti lihat aja ujungnya. Bang, besok untuk sendiri agendanya seperti apa sih Bang kalau boleh tahu? Nah, besok saya akan menjawab secara tertulis tentang jawaban ini. Nah, nanti saya akan masukkan tuh, Bapak mau cari DPO yang mana Bapak? DPO yang 3. Kan kalian sudah mengatakan fiktif 2 orang ini. Yang satu, Peggy alias Peron, Peggy Setiawan sudah kalian tangkap. Di gugat permohonan pra-peradilan kalian kalah. Ya kan? Maksud saya begini loh. Jangan memalukan institusi kalian. Ya. Ini kalian ini cinta nggak sih sama institusi kepolisian? Kalau cinta, jaga harkat dan martabatnya. Itu, jaga seragam kita. Kalau memang kalian tuh memang mencintai institusi kepolisian, jaga nama baiknya, jaga harkat dan martabatnya. Kalau kalian cuma ngomong-ngomong begini aja, hancur nama kepolisian kalau begini. Jawabannya memalukan, sangat memalukan. Ya. Ini kan dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia ini. 3 DPO. Kemarin waktu Peggy Setiawan ditulis juga, sekarang ditulis juga. Ini gimana? Apa pemikirannya gimana ya? Jadi seolah-olah tidak mencintai institusi kepolisian gitu. Oke. Gitu. Baik. Berarti besok Abang akan menjabarkan untuk jawaban dari hasil mereka berdua hari ini ya Bang ya, mempertanyakan untuk besok begitu. Lalu kan infonya kan di hari Kamis nantinya akan di agendanya ahli. Adalah ahli gitu. Ya. Mungkin saksi ahli yang ingin Abang ajukan itu mungkin boleh disebutkan siapa aja Bang. Yang Lalu pertama Bang Reza Indragiri sudah oke. Ya. Saya sudah komunikasi dengan Bang Reza Indragiri, bahkan sudah bersedia. Bang Reza Indragiri mengatakan siap untuk jadi ahli. Nah, kebetulan saya juga sudah WA-WA sama Pak Susno. Kebetulan Pak Susno ada di Iran nih sekarang. Saya sudah WA juga Pak Ugroseno. Nah, kebetulan tadi pagi Pak Ugroseno telepon saya nih. Nah, kebetulan saya juga lagi belum buka handphone. Pas saya buka, saya telepon beliau juga belum lagi sibuk. Tapi saya sudah komunikasi Pak Ugro. Mudah-mudahan Pak Ugro mau menjadi ahli ya, karena Pak Susno lagi di Iran. Nah, terus juga Bang Oto Hasibuan juga nih. Bang Oto Hasibuan sudah saya WA. Saya telepon, tapi belum ada respon nih. Saya berharap Bang Oto Hasibuan ya bukan hanya sebagai ahli, dia kan juga sebagai kuasa hukum terpidana. Ya idealnya dia datanglah bantu. Ya ini kan demi organisasi kita ya Bang. Saya berharap Bang Oto Hasibuan mau merespon ya menjadi saksi atau ahli di sini. Karena saya pengen menghadirkan Bang Oto, kenapa? Selain dia ketua umum organisasi advokat, dia juga seorang doktor, ditambah lagi dia itu adalah kuasa hukum dari terpidana. Itu dia bisa memberikan keterangan bahwa keinginan handphone ini diambil kan bukan keinginan saya saja, keinginan kliennya juga gitu. Biar dia bisa mengatakan bahwa kliennya juga menginginkan handphone ini dikembalikan. Oke. Lalu Bang, apakah ini nantinya dengan Abang rencana untuk mengeluarkan saksi-saksi ahli ini nih, ini akan bisa mendapatkan hasil yang positif Bang, mungkin yang sesuai yang Abang inginkan atau tidak nih Bang? Kan ini saksi ahlinya kan nama-nama bagus nih yang sekiranya pakar dalam ahlinya begitu ya, di bidangnya begitu. Ini gimana nih Bang? Seoptimis apa Bang? Oke. Saya kemarin ya, semenjak saya kenal sama Bang Reza Indragiri ini, saya lebih mendalami apa sih keilmuan Bang Reza Indragiri ini
seorang psikologi forensik. Nah, setelah saya mendalami ya, ternyata ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Bang Reza Indragiri ini, ilmu pengetahuan yang sangat penting di dalam upaya penegakan hukum. Nah, jadi saya baca itu ternyata psikolog forensik itu bisa juga berperan sebagai penasehat. Dia menasihati hakim, menasihati pengacara, menasihati polisi, jaksa dalam upaya penegakan hukum. Nah, jadi nanti saya meminta, saya akan mempertanyakan kepada Bang Reza Indragiri, tolong nasihati hakim, nasihati saya sebagai pengacara, nasihati itu polisi-polisi, nasihati juga jaksa di ruang persidangan itu apa yang harus mereka lakukan terkait dengan mengungkapkan kebenaran yang akan melahirkan keadilan. Nah, jadi kalau ditanya apakah ahli yang saya ajukan ini orang yang punya pengaruh luar biasa, sangat luar biasa. Ya, dalam perkara sebesar apapun di Indonesia ini, Bang Reza Indragiri ini selalu hadir, tampil, dimintai pendapatnya terkait dengan penegakan hukum. Ya, nah, jadi tidak perlu diragukan lagi lah, ya Bang Reza Indragiri ini. Dan objektif, nah ini yang jelas nih, objektif, ya, transparan, ya, jadi tidak memihak, dia benar-benar berpihak pada penegakan hukum. Dan dia berani mengungkapkan kebenaran. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.